Oke, dari karya ini yang saya nilai, ini kan tema kaos motivasi ya. Oke, tulisan belakangnya memang pemilihan warna yang cocok, juga never give up itu memang kata-kata motivasi. Tapi kata-kata depannya ada yang bisa baca nggak? Kejelasannya itu di mana gitu? Pengertiannya itu apa? Siapa tahu misalnya artinya jadi, karena kalau yang namanya seni itu kalau menurut saya tergantung persepsi masing-masing. Contoh, ketika kita di luar negeri, nude itu suatu seni. Tapi ketika kita masuk ke Indonesia, nude itu termasuk pornografi. Jadi tergantung persepsi masing-masing. Nah, ketika saya lihat kata-kata ini kata-kata apa gitu? Ambigu. Itu tidak jelas bagi saya. Tapi dari segi warna, dari segi tata letak, itu asik. Mungkin ada yang bisa jelasin kata-katanya, mungkin karena saya bukan orang yang paham dengan kata-kata tersebut. Terima kasih, saya akan menambahi komentar Mas Diki. Itu hampir sama dengan saya ya, yang belakang itu memang motivasi, never give up. Tapi depan itu tidak terbaca, karena mungkin antara warna dengan kaosnya itu warnanya harusnya mesti yang kontras ya, ini enggak. Jadi tulisan tak warna apa, tapi di atas kuning, jadi memang tidak begitu jelas ya, malah tidak jelas ya. Kecuali kalau kita zoom in mungkin baru kebaca. Saya sendiri tidak bisa membaca kalau tidak di zoom in. Coba di zoom in ya, di samping tidak jelas memang itu aksara Jawa ya, jadi Honocoroko kalau orang bilang di sini. Tidak semua orang Jawa pun memahami tulisan itu. Ya mungkin kalau mungkin kontras, sangat kontras mungkin masih bisa terlihat. Ini sudah tidak terlihat, kita juga tidak mengerti artinya. Saya pernah juga melihat kaos itu menggunakan aksara Honocoroko. Yang saya ingat itu Melik Gendong Lali, jadi orang yang apa ya istilahnya berkeinginan tapi yang tidak kewajaran itu biasanya akan alfa. Itu ada terjemahannya, tapi biasanya dalam bentuk yang kecil, huruf kecil, tapi tetap yang kontras yang terbaca. Saya kira cukup itu saja tambahan dari saya. Nah, ini kata-katanya menarik ya, punya dua konotasi yang bagus. Cuman, ketika kamu lihat di tulisan apapun, itu jaraknya terlalu jauh sama bisa jadinya. Sementara siapapun itu nempel. Tata letak yang saya katakan itu tata letaknya itu nggak pas. Proporsionalnya, proporsinya, lihat perbandingannya dengan siapapun. Lebarnya juga udah beda. Tapi ini saya salut, is okay. Iya Pak, terima kasih. Mungkin kedepannya kamu bisa kembangkan lagi, karena apa? Dari tata letak juga, kamu bisa menentukan, kalau menurut saya pribadi, kamu bisa menentukan ini akan jadi negatif atau positif. Karena tergantung dari sudut pandang orang yang melihat. Mohon maaf Bapak, untuk petanya itu yang depan itu kan rompinya nanti bisa terbuka. Akan tetapi bajunya yang belakang itu rompinya itu nyambung. Jadi ketika terbuka itu nanti petanya terlihat. Maksudnya rompi itu gimana, Mbak? Jadi itu nanti baratnya itu kayak kaosnya itu seperti sambungan seperti double, akan tetapi itu adalah sambungan. Tapi Gitu. yang bagian depannya itu bisa terbuka begitu Bapak. Jadi itu kan kaos berkerah ya. Jadi kalau artinya kalau kaos berkerah, maaf ya, kalau benik atau mungkin dari red slating dibuka itu
akan nampak ini gambar peta itu utuh. Ini karya Sofia ya? Iya, Bapak. Oke, dari originalitas saya apresiasi banget. Kamu kreatif bikin kaos kerah pakai outer ya. Oke, outernya ya betul tadi seperti Bapak tadi sampaikan. Harusnya ada desain terpisah. Ini khusus outernya loh. Gitu. Oke. Yang kedua, gambar peta. Kalau saya keganggunya sama gambar gepeng. Dari dulu saya suka paling ngamuk-ngamuk masalah gambar gepeng. Kamu bayangin, kalau misalnya kamu ngedit muka orang, kamu tempel di kaos, terus mukanya jadi gepeng, ngambek nggak? Yang pertama itu. Terus yang kedua mungkin ya sama juga, tadi sudah disampaikan oleh Pak Iman. Antara tulisan sama background tolong bedakan. Ada kan pemisah. Misalnya kamu mau pakai outline, pakai garis lagi di fontnya. Tolong dipikirkan hal yang seperti itu. Ini desainnya sangat menarik. Kalau dari saya sih ada ciri khas Indonesianya, ada juga desain yang menurut saya unik gitu. Cuman dari segi tata letak agak segi tata letak oke, cuman segi proporsionalnya kurang. Gitu aja. Tapi ini paling original daripada karya-karya yang lainnya. Raffi Febrian, kamu gambar sendiri. Iya, Dapat Pak. inspirasi dari mana? Dapat inspirasi dari salah satu model di luar negeri, Pak. Ada, saya lupa namanya, tapi saya gambar orangnya, Pak. Oke. Yang kamu pakai dalam background itu apa? Yang background gambar wanita itu. Ada batiknya itu, kamu bikin pakai apa aplikasinya? Pakai Corel Draw, Pak. Corel Draw. Tekniknya bagaimana itu? Coba. Tekniknya saya kan download gambar batik, terus saya gambar pakai line gitu, Pak. Jadi saya satu persatu gitu, Pak. Kamu gambar ulang? Yep. Nah, berarti kan awalnya kamu download dulu gambar batik. Benar nggak? Iya. Berarti download. Nah, berarti kan download ya? Iya. Kalau gambar download, itu ada license-nya. Soalnya ketika saya cek itu batik kamu ke-detect oleh Google. Nah, seperti ini. Makanya, ketika kamu download, tolong dirubah komposisinya. Ingat, dirubah komposisi. Iya. Ketika kamu download, itu rubah komposisi. Jadi nggak kan ketika saya search gambar, ya, itu muncul di Google. Ya, baik, Pak. Teknik yang kamu gunakan itu udah bagus. Cuman ketika saya search di Google, itu muncul. Ya. Walaupun itu sedikit, ya kamu menggabung-gabungkan lagi dengan yang lainnya. Inilah bedanya teknik gambar digital ya. Kalau teknik gambar digital, itu terkait dengan license. Jadi tolong nanti hati-hati, apalagi yang orang yang suka pakai free pick, tolong lihat lagi license-nya. Seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Kalau dari komposisi, tata letak, oke. Pewarnaan, soft, enak banget. Tapi kalau dari license, saya nggak tahu. Originalitasnya soalnya kamu ada editing di situnya kurang jauh. Tapi overall good. Mungkin ya. Sebentar saya lihat lagi. Oh ya. Menyambung itu tadi ya, pertanyaan dari Mas Diki atau Pak Diki itu saya kecurigaan memang kebanyakan itu mereka download hanya dirubah-rubah gitu, dirubah-rubah. Cuman mungkin merubahnya tidak terlalu ini ya, jadi masih kentara. Saya sendiri gaptek, tapi sering lihat ya.
contoh-contoh yang di internet itu. Jadi mestinya lebih lebih saya sih tidak menyalahkan memang gimana ya, karena kalau kita awal pun tidak bisa terlalu kreatif sekali ya dari benak pikiran, oh saya begini. Tapi setidaknya itu lebih permainannya lebih halus, karena tadi malah saya tidak tahu itu menyangkut lisensi hak mungkin hak cipta. Haki cipta. Iya, saya kira cukup sekian dari saya.